Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farabi, mahasiswa Bahasa dan Sastra Arab kelas 2B. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Peradaban Melayu yang diampuh oleh Ibu Mina Zahra MA. Dan video ini buat untuk memenuhi tugas UTS yang diampuh oleh Bu Mina. Ya. Adapun materi ini merupakan resume dari materi-materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama adalah sejarah awal Islam di kawasan Arab. Baik teman-teman, adapun sejarah awal peradaban dan kemunculan Islam di kawasan Arab adalah pada mulanya bangsa Arab merupakan bangsa atau umat yang pada saat itu disebut dengan bangsa jahiliyah, karena pada saat itu banyak kelakuan dan tingkah-tingkah oleh bangsa Arab yang tidak menunjukkan moralitas dan kebudayaan yang mereka miliki, seperti mencuri, mengubur anak perempuan hidup-hidup, berperang, dan lain-lain. Dan semua hal-hal buruk ini yang pada saat itu disebut sebagai masa kebodohan atau jahiliyah mulai berangsur berubah ketika risalah keislaman diwahyukan melalui Nabi Muhammad SAW. Dan pada saat inilah warna Islam mulai masuk mewarnai kehidupan dan kebudayaan bangsa Arab, yang di kemudian hari kebudayaan ini atau pada khususnya Islam akan ikut campur dan mengambil andil dalam peradaban bangsa-bangsa Melayu, karena bangsa-bangsa Melayu itu pula ya hidup dalam keislaman. Baik, adapun materi yang kedua adalah hubungan antara Islam dan peradaban Melayu. Pada materi kali ini ada beberapa teori yang mengungkapkan bahwa masuknya Islam di kawasan Melayu. Ya, di antara salah satu teori yang menyebutkan bahwasanya adalah teori Cina. Teori ini diungkapkan oleh Emmanuel Godinho de Herradic, ya, seorang berkebangsaan Spanyol, yang mengungkapkan bahwasannya Islam masuk di kawasan Melayu pada tahun 1913 Masehi. Kemudian Sanok Huragonje mengungkapkan bahwasannya Islam masuk pada peradaban Melayu dengan teori Gujarat. Ia menyebutkan bahwasannya Islam masuk melewati Gujarat pada kawasan Melayu. Itu masuk pada abad ke-13. Kemudian Buya Hamka, salah satu tokoh Indonesia, mengungkapkan bahwasannya Islam masuk melalui Mekah, yang sebutkan maka teori ini sebutkan teori Mekah. Buya Hamka menyebutkan bahwasannya Islam masuk pada kawasan Melayu itu pada abad ke-7. Kemudian ada teori yang terakhir merupakan teori Persia yang diungkapkan oleh Hussein Jajadiningrat. Beliau mengungkapkan bahwasannya Islam masuk pada kawasan Melayu itu pada abad ke-13. Dengan masuknya Islam pada awal mula peradaban Melayu ini, maka tidak heran pada kemudian hari hingga saat ini banyak kebudayaan Melayu yang bersendikan, yang berwarna dan juga berwarna dengan peradaban dan ajaran-ajaran Islam. Karena sejak awal dari mulai peradaban Melayu ini ada, ya, itu mulai diwarnai dengan budaya-budaya Islam, karena pada hakikatnya bangsa Melayu ini mayoritas beragama Islam. Kemudian materi ketiga adalah pengertian dan asal-usul Melayu itu sendiri. Melayu, ada para ilmuwan mengatakan berasal dari Mala yang berarti mula dan Yu berarti negeri. Jika digabungkan berarti negeri asal mula. Hal ini dinisbatkan seperti halnya penyebutan Ganggayu yang menyebutkan negeri Gangga pada India. Ya. Kemudian ada juga yang menyebutkan bahwasanya Melayu berasal dari bahasa Jawa yang berarti berlari cepat. Adapun teori-teori masuknya asal usul Melayu itu ada yang mengatakan dari teori Yunan dan teori Nusantara.
Adapun teori Yunan, yaitu asal usul bangsa Melayu itu, ya, terbagi menjadi tiga. Ada Negrito, Melayu Negrito yang berasal dari Australanesia, kemudian Melayu Proto yang berasal dari Asia Tengah, kemudian ada Melayu Deutero. Dan menurut teori Nusantara, sedangkan menurut teori Nusantara, bangsa Melayu itu merupakan bangsa yang berasal dari Indonesia. Itulah beberapa teori-teori yang menyebutkan bahwasanya asal usul bangsa Melayu itu sendiri, mulai dari nama hingga asal usul orang atau kelompok yang bermukim di kawasan Melayu, mulai dari teori Yunan yang terbagi tiga dan juga teori Nusantara. Kemudian selanjutnya pada pertemuan keempat atau judul keempat adalah teori dan bukti masuknya Islam ke tanah Melayu. Ya, pada teori ini, ya, teori masuknya Islam ini terbagi menjadi 6. Ada tadi yang telah disebutkan pada materi kedua, itu ada teori Cina yang dikemukakan oleh Emmanuel Godinho d'Heradic. Kemudian ada teori Gujarat atau teori India. Kemudian ada teori Mekah. Kemudian teori Persia. Dan pada pertemuan atau materi kali ini ditambahkan bahwasannya teori dan bukti masuknya Islam ke tanah Melayu itu ditambahkan oleh teori Muslim dan teori Bengali, yang mengungkapkan bahwasanya Islam itu dibawa oleh muslim-muslim di kawasan Arab itu sendiri. Kemudian Islam juga dibawa oleh kawasan lain India, yaitu kawasan Bengali. Selanjutnya, adapun materi selanjutnya yaitu materi kelima, yaitu awal terbentuknya komunitas dan entitas politik muslim di kawasan Islam Melayu. Adapun Islam di kawasan Melayu itu seperti yang sudah disebutkan tadi, masuk melalui beberapa teori. Ada teori Persia, teori Gujarat, teori Mekah, teori Muslim, teori Bengali, dan teori Cina. Ya, seperti yang telah dijelaskan. Kemudian entitas politik muslim di kawasan Melayu ini adalah ada beberapa kawasan, ya, ini Islam Melayu Vietnam. Ini merupakan kawasan salah satu kawasan Melayu yang sekarang kita sebut sebagai negara Vietnam. Di sana terbagi menjadi beberapa mazhab yang mereka anut dalam ajaran Islam itu sendiri. Kemudian ada Islam Melayu Brunei Darussalam, lalu ada Islam Melayu Filipina, kemudian ada Islam Semenanjung Malaya, Islam Melayu di Semenanjung Malaya, kemudian ada juga Islam Melayu di Indonesia. Kemudian pada materi selanjutnya adalah ulama-ulama penyebar agama Islam dan karya-karyanya di kawasan Melayu. Baik teman-teman yang berbahagia, adapun ulama-ulama yang menjadi penyebar agama Islam dan karya-karyanya di kawasan Melayu, ada beberapa yang akan disebutkan pada materi kali ini. Dan tidak bisa dipungkiri bahwasannya perkembangan dan kemajuan Islam turut andil para ulama atau para orang-orang yang berilmu pada masa itu ikut mengembangkan Islam itu sendiri, sehingga dapat kita rasakan dan nikmati hingga saat ini, ya, kebesaran dan kemegahan Islam di kawasan Melayu. Dan di antara para ulama yang menyebarkan agama Islam dan di kawasan Melayu dan beberapa karyanya adalah salah satunya adalah Hamzah Fansuri. Beliau merupakan ulama yang berdomisili di Aceh, yang pada saat itu kawasan dakwahnya mulai dari Aceh. Ya, beliau adalah pengajar Islam dan tasawuf pada abad ke-16. Ya, dan beberapa dari karya beliau adalah salah satunya adalah Syarabal As-Siqin, kemudian ada juga Asrarul Arifin, kemudian ada juga Al-Muntahi. Inilah merupakan beberapa karya Hamzah Fansuri yang terkenal. Dan ada lagi beberapa karya yang lain, tetapi tidak seterkenal yang saya sebutkan, seperti Syarabal As-Siqin
Asrarul Arifin dan Al-Muntahi. Kemudian ada Syamsuddin Al-Sumatrani. Beliau adalah ulama penerus dari Hamzah Fansuri ini yang mendakwahkan teori teritorial dakwahnya dimulai dari Aceh, atau pada saat itu beliau dilahirkan di Pasai. Beliau adalah salah satu ulama terkenal pada masanya yang membuat beberapa karya. Salah satunya adalah Mir'atal Mu'minin, kemudian ada Jauhara al-Haqaiq, kemudian Kitab al-Haroka, ada juga Kitab al-Murtaba, Kitab al-Muhaqqin, dan Mir'atal Iman. Itu merupakan beberapa karya yang telah dikemukakan dan dibuat oleh ulama, salah satu ulama Aceh yang pada saat itu bernama Syamsuddin Al-Sumatrani. Kemudian yang terakhir adalah Nuruddin Ar-Raniri yang berasal dari Gujarat. Ya, beliau merupakan salah satu ahli fikih yang karyanya menyampai 40 kitab bahkan lebih. Di antara kitab-kitab beliau yang terkenal adalah Siratul Al-Mustaqim, yaitu kitab fikih yang pada menjadi acuan pada saat itu. Kemudian ada Darul Faraid, kemudian ada Lataih Al-Asrar, kemudian Hal Adzil Ma'a Sahibihi, kemudian ada Jauhar Al-Ulum, dan Ma'al Hayat, dan lain-lain. Karena beliau merupakan salah satu ulama yang produktif pada masa itu, yang menuliskan beberapa karya untuk menjadi bahan acuan perkembangan dan kemajuan Islam hingga kita merasakan kemegahannya pada saat ini. Itulah beberapa resume yang saya dapat simpulkan dari pembelajaran ilmu peradaban Melayu ini. Insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Adapun jikalau ada kekurangan dan kesalahan, itu murni dari kesalahan saya pribadi selaku manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kehilafan, dan jikalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian tugas ini, video ini saya buat yang merupakan tugas untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah ilmu peradaban Melayu yang diampu oleh Ibu Mina Zahra MA. Sekian saya tutup video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.